Halo guys, selamat datang di channel Asri R. Salam sejahtera buat teman-teman petani yang mensejahterakan tengkulak dan salam satu lumpur. Pertama-tama kita harus pahami dulu kandungan dan manfaat dari pupuk urea dan poska. Pupuk urea adalah pupuk yang memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi dan tunggal. Hanya kandungan nitrogen saja yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk hijau daun, untuk fotosintesis. Terus pupuk poska, pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium, yang memiliki fungsi untuk daun, akar, bunga, dan buah. Nah, dari fungsi tersebut, kita bisa berpikir bahwa sangat ideal jika perbandingan pupuk ini sebaiknya 70% poska, 30% urea yang kita berikan ke tanaman. Karena di pupuk poska sendiri sudah terdapat juga unsur nitrogen. Nah, itu untuk menunjang agar hasilnya bisa semaksimal mungkin. Tapi, ada tapinya. Kenyataannya, jatah pupuk subsidi yang diberikan ke petani, itu perbandingannya 30% saja poska, 70% urea. Jadi, mau tidak mau, petani akan tetap melakukan pemupukan lebih banyak urea dibanding poska. Padahal maksimalnya itu kebalikannya. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah ada settingan agar petani tidak bisa berpenghasilan maksimal. Entah ini sengaja disetting atau ada mafia pupuk yang mempermainkan para petani. Atau memang petani sengaja dimiskinkan. Masih ingatkah teman-teman dengan seorang petani yang ditangkap gara-gara membuat POC sendiri? Nah, petani ini menciptakan pupuk organik cair sendiri, lalu dia ditangkap. Anehkah negeri ini? Pupuk mahal, pupuk susah didapat. Kita nggak usah jauh-jauh ke tahun 2023. Saat harga beras naik melambung tinggi, dan anehnya harga gabah dari petani malah turun. Anehnya negeri ini, teman-teman. Kalau begitu di Indonesia nggak usah ada yang jadi petani. Kita jadi konsumen saja semua. Maka runtuhlah negeri ini, teman-teman. Apabila suatu saat sawah-sawah dijual ke orang asing yang teknologinya sudah sangat canggih, mumpuni, pupuk mereka banyak, terus kita sebagai pribumi menjadi karyawan di orang asing tersebut. Sudahlah, kapan negeri ini akan bisa maju kalau petaninya saja tidak diperhatikan? Padahal beras yang dihasilkan oleh petani adalah kebutuhan yang paling penting di negeri ini. 99% masyarakat di Indonesia memakan beras. Tapi kenapa petani sebagai penghasil beras selalu dikucilkan, selalu dipersulit? Bagaimana bisa teman-teman kita sebut petani sebagai profesi yang menggiurkan untuk generasi selanjutnya? Anak kalian janganlah ada yang jadi petani kalau begini.